Anda kembali lagi bersama kami dalam segmen khusus BUMN Performance Report 2023 dan kami juga masih bersama dengan Direktur Digital dan Operasional PT Bank Raya Indonesia Tbk Bimo Wikan Hantoro. Ya Pak Bimo, seperti yang Bapak sampaikan tadi, Bank Raya ini bukan satu-satunya bank digital Ya, gitu, semakin banyak pertumbuhan bank digital lain. ya. Lalu Bank Raya melihat seperti apa sih peta kompetisi bank digital di tanah air ini ke depannya? Ya, ini akan menjadi suatu apa ya sebenarnya tahun yang menarik ya untuk kompetisi bank digital karena bank digital itu datang dengan berbagai macam bisnis modelnya gitu ya. Menurut kami memang akan terjadi konsolidasi beberapa tahun ke depan gitu, terutama kalau berfokus pada Bank Raya sekali lagi saya mungkin menyebutkan tadi beberapa kita berfokus pada captive market kami gitu ya dengan competitive advantage dan kami cukup yakin dengan positioning ataupun performance Bank Raya ke depannya, terutama memang secara target market sekali lagi kita masih cukup punya potensi yang besar dan mereka sebenarnya within our reach tanpa kita perlu terlalu spending acquisition cost yang terlalu besar. Mungkin ini salah satu yang saya ingin highlight juga bahwa kami sebagai sebuah bank digital mengedepankan prinsip sustainable growth dan juga profitability. Itu kira-kira. Baik, mungkin banyak masyarakat juga yang menilai kompetisi di bank digital ini semakin lama semakin ketat begitu ya. Banyak sekali tawaran-tawaran menarik yang Ya, diberikan mulai dari bunga deposito ya, yang juga jauh ya, di atas bunga acuan ya, bank ya, ya, sentral begitu. ya. Kalau dari Bank Raya sendiri melihatnya seperti apa? Ya, ini satu hal yang mungkin menjadi sebuah fenomena ya, terutama di tengah tahun lalu dan hingga akhir tahun lalu di mana beberapa bank digital, tidak hanya bank digital ya, mungkin beberapa bank lain juga mulai menawarkan suku bunga yang di atas LPS gitu. Kita sendiri juga mencoba melakukan, akan tapi inilah menjadi suatu keunikan ya, kita nge-trace terus data-data yang kita gunakan, kita push ke customer. Ternyata memang customer kami terutama di rural areas sebenarnya tidak terlalu sensitif terhadap suku bunga tadi. Ini mungkin bisa terefleksikan dalam buku kita bahwa mereka lebih tertarik pada hal-hal yang memang akan membantu bisnis mereka ke depannya gitu kan. Itulah kenapa feature-feature kita, saku-saku untuk mengatur keuangan, untuk mereka melakukan apa namanya tabungan rencana ataupun untuk melakukan apa long term savings, sebenarnya secara cost of fund blended itu hanya sekitar 3,16%. Jadi bukan yang terlalu tinggi juga. Nah ini menjadi salah satu hal yang mungkin menjadi strong point kami gitu ya. Kami nggak serta-merta ikutan ke sana, tapi lebih ke arah pengen gimana caranya customer-customer itu dapat benefit untuk menaikkan kelasnya mereka. Yang salah satu sebagai gambaran saja, salah satu target market kita contoh tadi adalah bisnis keagenan. Mereka adalah sebuah toko kelontong gitu kan, toko kelontong di mana mereka memiliki bisnis yang quote unquote consumer gitu ya. Tapi mereka juga merangkap sebagai agen banking gitu kan. Setelah kita memberikan mereka pinjaman, kita mengedukasikan mereka juga terhadap pengaturan keuangannya. Setelah kita memiliki data-data yang cukup, kita juga bisa mulai memberikan atau menawarkan mereka pinjaman dengan size yang lebih tinggi. Harapannya apa? Bisnisnya mereka juga akan bertingkat seiring dengan peningkatan apa namanya pinjaman-pinjaman di kita, sehingga sampai di level tertentu itu akan menjadikan story untuk naik kelas dari mereka nasabah mikro sehingga naik ke mungkin ke size yang lebih besar yang bisa di-cater di Bank BRI. Jadi ceritanya adalah full naik kelas, kita mencoba push dari atas ke bawah. Sorry, kembali Baik. ke bawah ke atas. Baik, baik. Kita mengingat di bulan Mei lalu Bank Raya ini melakukan rights issue Ya, dan berhasil mendapatkan dana lebih dari 996 ya, miliar rupiah begitu. Mungkin boleh dijelaskan hingga saat ini seperti apa penggunaan dan juga fokus dananya dan ya. apakah ada rencana lagi mungkin untuk menerbitkan surat utang ke depannya? Ya, mungkin pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh investor ataupun masyarakat yang telah memberikan kontribusinya untuk Bank Raya. Mungkin dapat kami laporkan bahwa majority dari dana yang kita dapatkan dari red issue bulan Mei lalu kita gunakan untuk ekspansi bisnis. Memang kita lakukan untuk ekspansi loan kita juga. Sebagian memang kita alokasikan juga untuk melakukan investasi di pengembangan produk dan sistem kita. Dan mungkin kalau misalnya plan untuk right issue saya tidak bisa share hari ini ya. Cuman sepertinya dari yang saya laporkan juga in terms of return sepertinya kami cukup memberikan cerita yang cukup sehat in terms of books-nya gitu sih. Baik, seperti apa rights issue kemarin yang memberikan dampak terhadap kinerja perusahaan? Mhm. Right issue kemarin kita ada sekitar, saya cek datanya, kita sekitar tiga, oh ya, salah satu yang kita push juga karena gini, digital banking itu kan OJK menaikkan ya standar modal minimumnya gitu kan, modal minimum jadi 3 triliun. Ini salah satu yang memang penggunaan paling utama juga ketika kita melakukan right issue di bulan Mei gitu. Dan mungkin kembali lagi tadi,
setelah right issue tersebut dan kita menggunakan dana, kita mencatatkan pertumbuhan outstanding tadi kredit digital sebesar 23,7% dengan peningkatan disbursement digital lending sekitar 400% year on year. Jadi dan itu juga menghasilkan yield yang cukup tinggi ya di sekitar 17% secara blended. Baik, lalu di sisa tahun ini, di sisa 2023 ini, kira-kira akan kemana fokus dari alokasi dana tersebut begitu? Apakah masih akan dilakukan untuk pengembangan infrastruktur digital atau justru mungkin akan lebih banyak lagi merekrut talenta-talenta digital? Ya, jadi mungkin kita akan berfokus lebih ke arah pengembangan infrastruktur dan juga produk ya. Karena tadi saya menyebutkan untuk menjadi sebuah istilahnya kami adalah niche filler ya di dalam market tadi itu. Kita butuh inovasi-inovasi yang lebih cepat dan juga lebih berimpact gitu ya. Itulah karena mungkin sebagai majority akan kita alirkan lebih ke arah infrastruktur. Kita juga sempat diskusi ya, di rural areas ini kan kadang-kadang kita juga butuh tambahan infrastruktur yang lebih gitu ya. In terms of digital talent juga pasti kita tahu betapa challenging-nya gitu untuk mencari digital talent, apalagi digital bank juga jumlahnya juga banyak gitu ya. Of course itu juga akan kita alokasikan ke arah sana, tapi mungkin lebih banyaknya di arah infrastruktur sih di tahun ini. Baik, bagaimana dengan di 2024? Nanti kita tahu juga 2024 adalah tahun politik. Seperti apa kira-kira arah kebijakan investasi dari Bank Raya? Ini menjadi suatu hal yang menarik ya, karena ini akan terus berfokus pada pertumbuhan bisnis. Yang penting adalah bagaimana kita memberikan impact ke dalam ke customer kita gitu kan. Dalam artian bagaimana kita membuat skenario ketika Bank Raya bertumbuh secara profitability, customer kita, karena memang tadi saya menyebutkan juga majority lebih ke arah productive customers, mereka juga bisa bertumbuh secara bisnisnya, bertumbuh juga secara kesejahteraannya, dan harapannya itu memberikan impact yang positif terhadap literasi keuangan digital di Indonesia. Baik, Pak Bimo, kan tadi Bapak sampaikan kalau di rural area sebenarnya tidak terlalu terpengaruh dengan suku bunga, begitu ya. Tapi kalau dengan adanya isu politik sendiri, begitu, apakah ini juga sebenarnya akan mempengaruhi secara signifikan untuk nasabah-nasabah yang berada di rural areas? Saya rasa mungkin menurut hemat saya ya, mungkin tidak akan terlalu merubah behavior ya, karena kami sendiri juga suatu hal yang menjadi kami perhatikan secara detail gitu ya, bagaimana perubahan behavior mereka, baik itu dari sudut pandang tahunnya ataupun musimnya gitu kan. Dan mungkin hal yang kasarnya tahun politik ini mungkin bisa merubah, tapi kalau kami yakin sih tidak akan merubah behavior mereka sih sebenarnya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Bimo Wikanhantoro, Direktur Digital dan juga Operasional PT Bank Raya Indonesia sudah bersama kami siang ini. Cheers.